Selamat sore, Hari sama Valerie. Bisa on cam dulu, teman-teman. Oke, Hari udah on cam nih. Apa kabar hari ini? Biasa aja. Kamu tiap hari biasa aja. Aduh, 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 aduh. Cerku jatuh. Kabar ya? Tunggu charger dulu. Oke. Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini, Hari? Di sekolah? Banjir, Banjir? ya, Di mana sekolahmu? di Tarakanita yang sering banjir itu. Lagi banyak hujan berarti ya? Iya, Iya sih, di mana-mana lagi hujan nih, tapi di Surabaya jarang nih hujan nih. Tapi udaranya emang lebih dingin dari biasanya sih. Nah, ini udah dari Fai. Halo Rifai, bisa on cam dulu? Oke. Agak blur nih kameramu. Tolong coba dibersihkan dulu kameranya. Diusapin dulu biar nggak blur gitu. Oke. Nah, sip. Wih, ada gitar tuh. Kamu suka main gitar, Rifai? Iya, Kak. Dari kapan main Tapi gitar? masih belajar. Dari kapan main gitar? Baru tiga dua bulan yang lalu sih. Oh, baru. Lagi sakit-sakitnya tuh di tangan. Iya, Tak bu, baru 2 bulan gitu ya. Udah ngapal apa iya belum kalau tuh tangannya? udah lumayan, Kak. Udah lumayan. Aku dulu. Iya, sekarang nyoba cover lagu. Oke. Lagu apa nih ya suka yang lagi suka diulik lagu-lagu apa? Lagu-lagu kayak itu blues dari Yungkai. Hmm. Main apa nih? Main main chord atau main finger finger fingerprint apa sih namanya? Fingerprint. Main fingerstyle atau melodi atau main biasa aja. Aku mainnya chord, Kak. Oh, main chord. Oke deh. Kalau aku dulu belajar itu awal-awal ya belajar chord dasar-dasar, terus nanti belajar ke yang apa tuh, yang kunci gantung tuh loh, kunci gantung. Udah sampai kunci gantung belum belajarnya? Belum sih. Itu Ya masih panjang lah, masih 3 bulan. Aku udah dari SMP itu udah malas sekarang, udah jarang main. Aku kemarin baru beli keyboard. Nah, lagi belajar keyboard sekarang. Selain main gitar, main apa lagi? masih cuma tertarik gitar doang. Tertarik gitar. Iya sih, emang keren sih main gitar itu. Oke deh, eh kita masuk ke materi aja teman-teman hari ini. Udah cukup jauh ya materinya, yaitu di
modul 6 di terakhir modul 6 ya, di yaitu membuatkan dan menghasilkan gambar area permainan Indo. Nah, ini nanti lumayan panjang nih. Tapi teman-teman coba perhatikan dulu ya. Untuk minggu depan, itu kan kalian masuk ke modul 7 nih. Modul 7 yang dimana yaitu bekerja dengan 3D. Nah, jadi aku harap nanti teman-teman bisa menginstal yang namanya itu Blender, guys. Nah, ini. Udah tahu Blender, teman-teman? Bukan Blender buat bikin jus ya. Blendernya ini untuk membuat 3D. Apa sih ini? Kenapa nih error nih, guys? Nah, di sini kan klik Blender aja pasti langsung muncul atas sendiri kok. Paling atas terus kalian bisa klik download aja. Terus download, install, beres. Nah, jadi itu untuk minggu depan ya teman-teman ya, bukan hari ini ya. Tapi aku ingetin, takutnya aku nanti di akhir pertemuan lupa buat ngingetin kalian. Ini mumpung inget, jadi kalian nanti silakan diinstal Blender karena ya ini lumayan gede sih. Jadi kalau misalkan minggu depan belum diinstal agak lumayan lama nih nunggunya, gitu ya. Jadi bisa dipersiapkan dulu. Nah, hari ini kita masuk ke materi terakhir di modul 6. Oke. Oke, di sini ada membuat GAN untuk menghasilkan gambar area permainan. Nah, apa itu GAN? Masih ingat kemarin kita materi GAN? Itu jaringan adversarial generatif adalah sebuah jenis jaringan saraf tiruan di mana dua model, yaitu ada generator dan diskriminator. Nah, masih ingat generator apa? Dan diskriminator apa? Generator itu yang menghasilkan gambar, lalu diskriminator yang menjadi jurinya, yang dia mengevaluasi, gitu ya. Nah, generator itu membuat konten dari derau atau apa ya ini namanya? Noise. Lalu yang dilakukan oleh diskriminator adalah dilatih sebagai bagaimana supaya dia bisa menghasilkan gambar yang semirip mungkin dengan aslinya. Oke, next masuk ke materi aja. Nah, oke, di sini ada diskusi area permainan. Nah, hari ini kita bakal mendesain area permainan, nah, tapi bukan pakai Twine lagi ya teman-teman ya. Apa yang dapat membuat permainan ini menjadi lebih beragam, itu adalah area permainan yang berubah untuk setiap sesi permainannya. Jadi di setiap sesi permainan, biasanya di level-level tertentu, naik level itu ada tempat yang berbeda gitu ya, kayak ini contohnya nih. Level satunya mana nih level satunya? Level satunya dua, kayaknya di sini nih satunya nih. Satu, terus dua di sini, tiga di sini kan beda-beda tuh. Lokasinya beda-beda. Jadi hari ini kita bakal membuat area permainan untuk permainan papan. Nah, di sini kita langsung praktikum pembuatan area permainan. Bagaimana cara menciptakan area permainan yang dapat berubah? Nah, untuk setiap permainan, kami akan membuat sebuah bidang yang terdiri dari kotak-kotak yang disusun secara acak. Seperti ini ya, acak ya. Ada permainan tile. Tile adalah potongan persegi kecil yang disusun untuk membentuk area permainan. Kita perlu menentukan jenis tile yang akan digunakan dalam permainan kita. Apa saja yang dapat digambarkan di tile? Nah, setiap tile adalah elemen dari area permainan yang dapat diinjak oleh pemain. Tile mempunyai sel kosong, jebakan, harta karun, monster, pintu tertutup, jalur, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara mencari referensinya? Kita pakai ChatGPT, terus jelaskan gaya permainan kamu, elemen utamanya, dan mekanismenya. Buatlah permintaan untuk menyarankan ide-ide dalam generating tile. Setelah itu kamu dapat mencari referensi online untuk melihat visual tile untuk menyempurnakan permintaan dan menentukan tampilannya. Nah, lalu tile seperti apa yang cocok? Nah, tile akan terlihat jauh lebih bagus ketika gambarnya dibuat seolah-olah dilihat dari atas. Nah, ini kan ini ada hutan, terus ini ada di ladang gitu ya mungkin ya. Terus ini ada di pegunungan, tapi dilihatnya dari atas seperti ini. Nah, yang pertama, kita perlu menyiapkan prompt. Kita akan membuat tile menggunakan jaringan saraf tiruan. Jadi minta ChatGPT untuk menyiapkan prompt untuk menghasilkan setiap tilenya.
Nah, ini tugasnya teman-teman. Tugasnya yaitu silakan kalian membuat minimal 8 ide tile dengan mekanisme yang berbeda. Gunakan jaringan saraf tiruan untuk menentukan gaya tile. Tulis prompt untuk membuat gambar masing-masing tile, unggah prompt yang diperoleh ke platform. Nah, kita masuk ke dalam soal yang pertama. Nah, itu tadi tugasnya, silakan kalian masuk ke dalam ChatGPT, lalu kan silakan bikin tile. Buatkan ide tile ya untuk permainan papan. Gitu. Sampai sini dulu teman-teman. Ada yang ditanyakan dulu? Kalian bikin idenya dulu. Boleh tolong dijelasin lagi nggak, Kak? Aku masih agak bingung. Yang bagian mana? Yang pas ditanyain ke chat GPT-nya itu kayak gimana? Oh, yang di ChatGPT apanya gitu ya. Nah, jadi kan kita kan mau bikin ini, mau membuat area permainan yang bisa berubah. Nah, di sini ada membuat sebuah bidang yang dari kotak-kotak yang disusun secara acak seperti hasil. Yang di mana di situ ada namanya tile. Nah, tile ini adalah potongan persegi kecil yang disusun untuk membentuk area permainan. Seperti ini contohnya. Kayak area-area permainan gitu loh. Di sini ada danau, ada ladang, ada hutan. Ini apa ini? Kelihatan ini. Terus ada di pegunungan gitu. Nah, kamu silakan bikin membuat seperti ini, membuat idenya. Bagian mana saja yang bakal kamu bikin di gamemu nanti gitu. Nah, bikin-bikin seperti ini. Nah, jelaskan gaya permainan kamu itu kayak gimana, elemen utamanya apa, dan mekanismenya gimana. Terus buatlah permintaan untuk menyenangkan ide-ide dalam generating tile. Jadi idenya aja, bukan gambarnya ya. Setelah itu kamu dapat mencari referensi online untuk melihat visual tile, untuk menyempurnakan permintaan dan menentukan tampilannya. Tuh. Unggah prompt yang diperoleh ke platform. Nah, ini kamu disuruh bikin prompt untuk menghasilkan tile. Gitu. Bukan bikin tilenya ya. Karena nanti kita bikin tilenya bukan di ChatGPT. Cara cek lagi deh. Nah, ini pembuatan tile itu setelahnya. Jadi sekarang kita membuat konsepnya dulu gitu loh. Terus kamu bikin promptnya. Nah, jadi mungkin gini, aku jelas contoh dulu ya. Saya ingin membuat eh, apa tadi? Sorry, lupa. Area permainan. Nah, setelah itu di sini kalian jelaskan. Nah, di sini jelaskan bagaimana game kalian. Nah, di sini contohnya game saya adalah petualangan mencari harta karun. Nah, buatkan saya prompt untuk membuat gambar tile dan idenya sebanyak 8. Nah, seperti ini aja. Seperti ini. Oke ya. Seperti ini. Gimana teman-teman? Bisa dipahamin? Rifai udah paham? Udah paham. Nah, ini Valeri gimana Valeri? Ini belum ada suaranya nih dari tadi nih, Valeri nih. Halo Valeri. Paham. Sorry lagi radang. Waduh, lagi radang. Jadi deh, nggak usah banyak ini. Kamu nanti react-react aja pakai emot. Oke, kalau gitu silakan teman-teman bisa kerjakan ya. Sambil saya screen ya teman-teman ya. Satu soal aja itu.
Guys, sampai jam 17.30 bisa ya? Nggak terlalu lama kan, cuma satu soal aja. Kak, ini bikin idenya doang kan? Sama bikin promnya. Prom Oh, ketika nanti kamu bikin gambarnya. oke Kak. Oke. Karena nanti kalian bikin gambarnya itu pakai AI juga, guys. Gitu. Mana ya, Pak? Nah, Gimana, Hari? kalau udah bikin apa tuh udah dapet eh, area permainannya diapain? Promnya mana nih, promnya? Enggak, bukan Oh, promnya itu. yang mana? Kan nanti bikin tile gitu kan. Untuk bikin tile itu kamu butuh prom setiap gambarnya gitu. Nah, misalkan kota sentral nih, kamu bikin prom minta ChatGPT untuk membuatkan prom untuk pembuatan gambar ini gitu. Oh, ini minta gambarnya dari ChatGPT. Bukan, minta promnya. Prom untuk dibikinkan gambar. Oh, oke oke. Oke. Ya, terima kasih Kak. Kak, Ya, yang kita upload promnya aja kan? iya, promnya aja. Ada 8 ya, promnya. Pak, Yuk. ini udah benar belum? Oke, boleh. Oh, Sampai 17.30 ya. Jangan lupa tinggal 1 menit lagi, teman-teman.
Kak, mau nanya lagi. Gimana? Kalau udah promptnya nih, diapain? Dikumpulin, di copy, dikumpulin ke soalnya. Oke. Kak, Ya. kayak gini. Tapi Oke. kamu copy juga ya? Simpan ya. Oke, enggak apa-apa sih kayak gitu dulu. Iya, udah nih habis ini. Oke. Eh, Oke, kita bisa istirahat dulu ya, teman-teman. Yang setelahnya jangan dikerjakan dulu, Haris. Nanti aku bakal ajarin ya yang setelahnya ya. Oke, Kak. Kita istirahat dulu selama 10 menit sampai jam 17.40.
Halo guys, kita balik lagi ke Zoom-nya. Valerie udah balik, Valerie? Saya udah balik, Valerie, ini tinggal Valerie. Halo, Valerie, bisa react. Oke, tidak ada jawaban. Oke deh, kita lanjutin dulu teman-teman. Nah, kita tadi udah bikin prompt-nya untuk bikin gambar, ya kan? Nah, setelah itu kita bakal buat gambarnya. Nah, gimana? Nih, kita pakai yang namanya Figma. Di sini udah tahu yang namanya Figma, teman-teman. Figma, udah tahu Figma? Jadi Figma itu semacam web maupun aplikasi yang bisa membuat kita bikin buat ngedit-ngedit foto, terus bikin vektor gitu ya. Kayak gini. Nah, 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 Figma adalah layanan untuk membuat mock-up situs web, aplikasi, dan interface. Dengan Figma, kamu dapat menggambar, mengedit, dan berkolaborasi dengan orang lain secara real time. Nah, untuk apa Figma digunakan? Untuk mendesain tampilan website dan aplikasi yang pertama. Itu yang paling sering dipakai. Jadi, semacam seperti ini ya. Ini contohnya di aku kemarin bikin desain dan informasi. Nah, oh ini sertifikat. Sorry. Gimana ya? Nah, di sini ada beberapa kayak gini contohnya. Atau bisa buat bikin, nah, bikin gambar-gambar gini. Lah, ini cuma prototipe-nya ya. Nggak ada yang ini ya. Ya itulah pokoknya kita bisa bikin gambar. Terserah kita mau bikin gambar apa di sini. Sangat bisa, teman-teman. Dan di sini udah ada AI-nya. Kalian bisa login aja pakai Google ya. Kunjungi nanti figma.com. Terus kalian bisa bikin desain baru dengan mencet warna biru. Di sini aku contohin dulu, teman-teman. Desain di sini. Nah, kalau kalian udah masuk seperti ini, di sini bakal ada banyak hal kosong. Di tengah ini tempat kalian mengerjakan. Nah, ini ada beberapa di sini yang perlu kalian perhatikan. Nanti aku jelasin ketika praktek aja. Nah, terus apa yang kita lakukan pertama kali setelah kita masuk seperti ini? Nah, menambahkan plugin. Plugin itu adalah program tambahan yang menambahkan fitur-fitur baru yang secara tidak ada secara langsung di Figma. Jadi itu ada orang yang bikin. Cara menambahkan plugin itu, nah, di sini di sebelah yang gambar F ini, terus klik plugin. Berarti di sini ya, teman-teman. Ini adalah judul. Ini misalkan di sini judul. Terserah nanti kalian bikin apa ya. Misalkan style. Nah, di sini klik terus ada plugin ya. Nah, kalau kalian udah ada beberapa yang kalian udah install, ada di sini, ada lumayan banyak nih yang udah aku pernah install yang aku pakai. Terus di sini kita manage plugin. Nah, kalau udah seperti ini, kalian bisa install plugin yang namanya adalah AI Image Maker. AI Image Maker. Nah, yang ini. Yang ada gambarnya seperti ini, terus judulnya AI Image Maker. Free. Nah, klik aja. Setelah itu kita save. Nah, terus kita klik lagi. Setelah itu, nah, dia bakal muncul seperti ini. Ya, kalau kita klik ya. Nah, setelah itu, kalian bisa membuat gambar dengan copy prompt-nya. Berarti ya. Copy prompt, aku mau bikin yang hutan tropis. Nah, ini. Di sini. Terus kalian bisa bikin di sini, sorry. Di sini. Nah, di sini ya. Kalian paste di sini. Kalian paste di sini. Terus hashtag of image. Ini kalian klik satu aja.
Nah, itu bisa create. Nah, di sini teman-teman ada gambar, ada informasi kredit 20 live. Jadi di sini kakak masih punya 19 kali lagi. Nah, karena udah kepake satu kali ya. Nah, di sini teman-teman udah muncul nih seperti ini ya. Oke, terus kita hapus. Kita yang kedua, tile gurun pasir. Oke, kita paste lagi di sini. Jangan lupa image-nya satu, create. Nah, kalian bikin nanti sampai 8 itu ya, teman-teman ya. Udah seperti ini. Nah, kalau udah, ini misalkan sampai kita udah 8 ya. Misalkan udah sampai 8. Nah, nanti contohnya seperti ini ya. Kalian bisa bikin frame. Nah, kalau kita kan udah pernah pakai ini, teman-teman. Udah pernah pakai Miro ya. Kalian pasti udah familiar dengan bahasa frame ya. Frame kalau di dalam Figma itu ada di bawah di sini. Yang kotak ini, yang kotak ada plusnya ini ya, bukan plusnya, siapa ada lebihannya gini ya, kayak pagar ini ya, frame. Kalian bisa klik aja, terus kalian klik dimanapun atau bisa kalian klik klik. Nah, ini udah ada frame-nya. Lalu bisa digeret gini atau kalian bisa gini langsung geret. Nah, langsung dia ada di belakangnya. Itu teman-teman. Nah, di sini kan ada aset, ada file. Nah, kalian bisa klik file di sini ya. Klik file di sini. Nah, kalau ini dua ini ada di atasnya frame. Nah, seperti ini. Dia nggak ada, berarti dia tidak di dalam frame. Nah, kalau biasakan dimasukkan di bawahnya, di dalamnya ya. Ini kalau kita tutup, buka tutup. Nah, berarti itu ada di dalam frame. Jadi kalau kita keluarin, nah dia ada gininya. Dia ada di dalam frame-nya gitu. Supaya gambarnya itu bisa kita download secara bersamaan. Frame-nya kita kasih nama tile aja. Setelah itu kita ekspor. Nah, gimana cara ekspornya? Cara ekspornya pastikan dulu teman-teman, pastikan dulu yang tadi gambarnya ada di dalam frame yang udah kita bikin. Nah, ini kalau kita klik tilenya, warnanya juga ikut biru yang di bagian bawah ya, seperti itu ya. Nah, kalau ditutup dia hilang. Kalau di bawahnya tapi seperti ini, nah dia berarti belum masuk ke dalam frame-nya. Nah, kalau udah seperti ini, kamu silakan eh, klik ekspor di sini, di sebelah kanan ekspor, ya, ekspor. Nah, di sini ada kalinya berapa? Ini maksudnya adalah ukurannya, bukan jumlahnya. Ukurannya berapa dari sejumlah ini? Ini misalkan di sini ada ya tulisannya ya. Dimensionnya adalah 512 sama 512. Kalau total tilenya, oh iya, cara ekspor tadi, kalian klik dulu di tile atau di frame-nya, bukan di gambarnya ya, tapi di frame-nya. Terus kalian ke bawah, klik ekspor. Ini bisa dikalikan 2, 1 pun juga nggak apa-apa sebenarnya. Terus kita ekspor tile. Nah, kalau udah ekspor, kita bisa lihat. Nah, seperti ini gambarnya, oke? Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada yang ditanyakan? Aku masih kurang ngerti, Kak. Yang bagian mananya? Bagian tadi. Yang apa? Tadi. Iya, yang tadi. Yang pertama, tadi kan kita udah bikin prompt tuh, yang di tugas pertama. Iya. Nah, tugas pertama udah bikin prompt. Nah, ini kan promptku di sini. Nah, aku copy, terus kalian bisa masukin di sini, di dalam plugin yang namanya AI Image Maker. Nah, copy aja di sini, di paste aja di sini promptnya, terus kalian bisa create untuk jadi gambar, atau jadi gambar seperti ini. Terus oke, langsung di download aja. Dijadikan satu dulu ya, jadikan satu dalam satu frame, terus di download. Tutorialnya itu ada di dalam soal, guys. Di dalam soal ini, yang kedua, yang membuat area permainan ini,
Mana ya? Loh, oh ini. Nah, nah ini ada tutorialnya di sini ya, teman-teman ya. Kalau kalian bingung nanti kalian bisa lihat tutorialnya aja di sini. Nah, di sini ada tutorialnya yang bisa kalian ikutin. Terus di sini nanti tempat pengumpulannya. Nanti gambarnya kan ada 8 tile tuh, tapi dijadikan satu frame, makanya dari nanti yang dikumpulin satu gambar aja, yaitu yang udah digabungin ya, teman-teman ya. Oke, silakan dikerjakan dulu teman-teman selama 15 menit. Sambil share screen aja, nanti kalau bingung biar kakak bantuin. Sambil share screen teman-teman. Sambil share screen teman-teman, biar kakak bisa bantuin, biar cepat selesai. Nah, itu hari bisa install pluginnya dulu. Kak, Ya, mau nanya. Ini pluginsnya yang mana? ya plugin klik dulu manage plugin. Nah, terus Nah, tadi apa nama pluginnya? aku lupa, Kak. Di soalnya ada di soalnya. Soalnya Di soalnya aja nomor satu coba ada nggak? Nah, itu tambahkan plugin apa? AI image maker. Nah, I pakai I depannya. Yang warna pink. Nah, yang paling atas. Oke, di save aja. Nah, terus diklik lagi. Nih, Ya, itu buat ngejalanin yang kedua. Sabar, dia nanti bakal muncul sendiri. ini zona-zonanya semuanya di apa itu? Ya, kamu jelasin nggak kalau kamu bikin tile? Enggak, belum. Nah, itu eh, nggak yang di promnya aja yang dibenerin. Ini Ya, ubahlah prom itu biar jadi tile gitu. di chat GPT. Iya, benar di situ. Biar kamu nggak usah mikir kata-katanya. Ubahlah prompt di atas supaya membuat gambar tile. Nah, udah gitu aja.
Nah, itu yang pertama tuh. Itu yang City tuh. Yang ini. Oh, kamu minta dipisah aja, jangan jadi satu gitu. Oke. Nah, cakep gitu. Oke, dari nomor satu dulu coba. AI-nya bisa nggak kalau bahasa Indonesia? Kurang tahu ya. Coba aja. Tapi pakai bahasa Inggris nggak apa-apa sih. Nanti hasilnya dapat kok. Ya udah bahasa Inggris aja. Mm-mm. Itu kamu kopas aja. Jangan pakai bahasa Jepang lagi ya. Terus balik ke Figma. Ngelek nih. Ngelek. Aku yang ngelek tadi. Ngelek baru. Udah bisa bikin? Ah, keren. Pak, Ya, kenapa tuh? Coba reload aja. ini ada something went wrong. Ya, reload. Ditutup aja. Ditutup, Nih, buka lagi. Ya, terus buka lagi pluginnya. Di mana tadi? Ayo. Nah, ada, waduh, kenapa tuh? ada. Sama juga, aku something went wrong error. Wah, kayaknya lagi servernya, guys. Kayaknya servernya. Kalau kalian sama-sama nggak bisa, berarti servernya lagi down. Valeri Terus gimana, kalau Valeri? Bisa nggak? Valeri down juga nggak? Nah, nggak ada. Oke deh. Kalau gitu, itu nanti di hold aja ya, teman-teman ya. Tapi kan kalian udah sempat bikin. Hari udah sempat bikin. baru satu. Rifai udah sempat bikin? Udah bikin 3 gambar. Oke, nggak apa. Berarti kan udah tahu tuh kan caranya gambar. Nah, coba kalian bikin frame-nya dulu aja. Gimana caranya bikin frame? Itu disilang dulu aja, ditutup dulu aja. Image free, apa, image maker-nya ditutup. Terus kalian masuk ke frame. Kayak gini kan, Kak? Benar. Nah, kalau bikin frame itu ada di bawah yang gambar panah, kayak gambar tagar. Di bawah, bikin frame. Oh, itu udah bikin frame ya, map ya? Rifai udah bikin frame. Hari yang belum nih kayaknya. Hari diberi frame dulu. Nah, yang itu. Yang kanannya warna biru tuh. Kan sekarang yang nyala kan di... Nah, itu frame itu benar. Diklik, digeret, diseret. Nah, gitu. Oke. Nah, nanti kalau kalian download, ada di sebelah kanan, teman-teman. Di sebelah kanan, terus kalian klik frame-nya dulu ya. Kalian klik frame, pastikan yang nyala adalah frame-nya.
Terus kalian ke kanan, bawah, geser bawah. Di paling kanan digeser ke bawah. Scroll aja ke bawah. Nah itu loh. Nah itu di paling bawah ada ekspor. Nah nanti itu diekspor di situ aja. Diklik aja ekspornya. Nah itu ekspor frame itu. Nah pastikan nanti yang diekspor adalah nama framenya supaya nanti bergabung. Itu klik ekspor game dulu. Nah udah diklik Hari. Udah diklik. Mana tuh gambarnya ke downloadnya? Udah ke download itu kayaknya. Oh itu masih exporting tuh di tengah tuh. Nih, Udah itu. iya, udah lagi loading. Oh, udah oke. Nanti gitu ya teman-teman ya, bisa diselesaikan. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya lagi. Terakhir nih, terakhir. Nanti jangan lupa dikumpulin yang itu teman-teman ya. Tapi nanti nunggu kalau udah bisa. Nah, setelah kita bikin model tilenya tadi, ya, tolong diperhatikan lagi teman-teman. Lihat sini. Nah, yang terakhir ada kerja praktek, yaitu elemen-elemen permainan. Tugas kita berikutnya adalah membuat model permainan 3D. Tapi pertama-tama mari kita buat prototipenya. Kalian bikin prototipenya. Prototipe untuk model 3D adalah gambar datar atau sekumpulan gambar yang mewakili model 3D. Ini digunakan pada tahap awal pengembangan untuk memvisualisasikan bentuk, proporsi, dan detail dasar objek sebelum membuat model 3D. Kayak gini contohnya yang di sebelah kanan kita ini. Nah, ini adalah prototipe. Nah, atau seperti ini prototipe karakter permainan. Ya. Bentuknya 2 dimensi, tapi dia menggambarkan 3 dimensi. Gitu. Nah, buatlah prototipe bagian-bagian permainan untuk menggunakan Fusion Brain. Nah, kalian bisa bikin Fusion Brain. Terus dengan bantuan jaringan saraf tiruan, kita dapat menghapus latar belakang dari gambar dengan cepat menggunakan Remove BG. Terus setelah itu kalian kumpulkan di elemen permainan yang ini. Di soal yang terakhir, teman-teman. Nah, ada di sini nanti. Seperti biasa ya, tugasnya ada di sini. Bahkan kalian membuat prototipe dari karakter permainan. Bisa dimengerti, teman-teman? Yang dibikin prototipenya karakternya doang kan, Kak? Yes. Jadi, Kak, jadi kita bikin prompt untuk Vision Brain minta apa Dibikin ya prototipe. prototipe karakternya. Iya, Oke. bikinnya di Fusion Brain ya. Ya. Nanti terakhir.
Nggak, mau nanya Kak. Gimana? Kak, ini kayak gini nih. Nah, itu 3D ya. Oke, itu udah 3D sih sebenarnya. Oke. Jadi, Ya. Kamu jelasin, kamu minta buat dijadiin 3D nggak? Kamu Eh, bilangnya buat prototype 3D gitu. Prototype karakter waduh. 3 dimensi gitu. Prototype Oke, oke, oke. karakter 3 dimensi. Kak, itu bikin karakternya kayak chess piece gitu atau karakter? Gimana, gimana, gimana? Kirain bikinnya kayak like karakter kayak for the board, kayak like chess piece gitu loh. Bebas sih, pokoknya gambarnya yang prototype 3D gitu. Oh, Oke, bisa dipahami? bisa. Oke, oke. Aku udah Kak. Udah aku enggak juga. Udah dikumpulin? Udah. Oke. Kak, mau nanya Kak. Ya, gimana? Ini udah benar belum? Oke, benar-benar boleh gitu. Di download aja ya. Hmm. Oke.
Kak, Kak, Ya, gimana? ini nggak apa-apa kan kalau aku keluar ke step? Gimana? Nggak Udah apa-apa kan di-download? ini? Hah? Udah di-download? Udah. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, ya. Terima kasih. Kenapa tuh? Kenapa harus dikeluarin? Biar nggak bingung aja gitu. Masih nggak bisa ya? Nggak bisa. Yang tadi dikumpulin dulu aja deh, yang tadi. Yang tadi boleh dimasukin dalam sini. Yang tadi di yang kedua. Yang terakhir. Ini soalnya yang mana? Coba, aku belum lihat soalnya. Ini soalnya yang ini. Bukan yang ini. Beda. Yang, yang ini. Ya. Nah, Oke. udah. Oke deh. Ini nanti kayak kalau misalnya hari ini kagak bisa gimana? Kalau tetap nggak bisa, bisa ini aja. Kamu kumpulin seadanya dulu aja. Oke. Oke, gimana yang lain udah selesai atau belum? Rifai udah selesai atau belum? Tadi Rifai udah selesai malahan ya. Iya. Fadari gimana? Bentar lagi. Oke deh. Sunday, Monday, kita sekarang Kak, ya, itu yang di project Figma-nya boleh aku langsung kumpulin nggak? Takutnya ntar masih error. boleh. Oke. Kak, ya. jadi yang apa? Yang tadi itu yang aku udah nge-export itu ternyata lebih dari 5 MB. Oh ya, Ya, coba di-convert. Gini-gini mana deh, tuh? kamu gambarmu tadi mana? Ada di apa? Ada di download dan gitu. Enggak, yang Di di file Figma. Yang di Figma. dan udah hapus, udah hilang. Loh, kok hilang? Kau coba Ctrl Z. Ctrl Z terus sampai ada. Coba di file nih, di file. File. Ini nih. Nih, Oh iya, kosong ya. Nah, nanti Ctrl Z sampai ada. oke. Nah, itu ada frame-nya, balik. Oh, itu udah ada tuh. Dan Nah, kamu frame-nya sekarang kecilin. Frame-nya, kecil. ya dikecilin. Nah, itu gambarnya juga. Masih terlalu besar sih itu. Setengahnya lagi. Nih, Oh, bukan, itunya gambarnya, bukan frame-nya. hmm, dah. Oke deh, segitu deh.
Kamu kalau mau gedein, kecilin gitu biar ukurannya tetap, kita pakai shift. Shift. Klik shift sama di select. Nah, Hah? udah, gitu udah. Di ekspor. Ekspor. Yes. Ini Ekspor. bisa digantiin namanya Bukan. kan? Diklik dulu. Frame-nya diklik dulu. Nah, eh, Frame. frame. Ini Nggak nggak bisa mau tuh. ke Frame-nya, klik, frame-nya yang diklik. nggak Tulisan mau frame ke itu loh. klik frame. Tulisan frame. Nah, Nah, gitu. Sip. Udah, ekspor aja. ekspor. Nah, sip. Ini. Oke, Valerie gimana? Udah berhasil? Maaf Kak, laptop aku crash, jadi aku lagi tunggu reboot. Ini lama banget. Oke deh kalau gitu. Tapi kamu udah paham ya, tinggal ngumpulin. Udah, iya iya. It's already generated. Udah ke generasi on my phone. Oke, Tinggal oke. di ya. Ya udah kalau gitu kita tutup aja ya, teman-teman ya. Oke, kalau gitu karena udah selesai semua. Hari udah berhasil ngumpulin Hari. Yang mana? Yang ini, yang frame barusan di-download. Yang ini. Udah. Oke deh, kalau Tinggal udah, di centang aja nih. iya dicentang. Nah, Nah, udah. ya. Sip. Oke deh teman-teman, kalau gitu hari ini kita udah belajar apa aja teman-teman? Bikin peta tile Ya, bikin tile. Terus, apalagi tadi? Ngedit di, bikin prototype ngedit di mana? Di di Figma. Ya, ya, di Figma. Terus yang kedua, yang terakhir tadi kita bikin prototype untuk bikin apa? karakter game karakter game. Iya. Oke, kalau gitu kita tutup aja materi hari ini teman-teman. Eh, Terima kasih yang udah hadir ya. Jangan lupa minggu depan seperti biasa hadir lagi jam 5. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Oke deh, kalau nggak ada, terima kasih teman-teman. Goodbye.